bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menyampaikan topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang perang di Aceh. Pastikan kalian menonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih. Sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis, seperti dikutip dari Explore Sejarah Indonesia. Selain itu, Aceh juga memiliki banyak kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah, sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Vak Neerlandica. Namun hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan Belanda, sebab rakyat Aceh menunjukkan segala upaya untuk mempertahankan kedaulatannya. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala, yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Namun, meskipun begitu, Traktat London rupanya tidak menghentikan Belanda. Mereka mulai menguasai daerah Sibolga, pedalaman Tapanuli, Tanah Batak, Singkit, Barus, Serdang, dan Asahan. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda akhirnya mengumumkan peperangan terhadap rakyat Aceh dinilai mudah dikalahkan. Ternyata Aceh memiliki semangat tinggi untuk mendapatkan kembali tanah Aceh. Adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah perang Aceh. Dan perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid 5 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan menggepalai pergerakan Belanda. Melihat kedatangan Belanda, pasukan Aceh pun tidak tinggal diam hingga akhirnya meluncurkan berbagai serangan. Namun sayangnya pasukan Aceh harus mengalah dan mundur karena persenjataan Belanda jauh lebih lengkap. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelah Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hashim Bantamuda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1880. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Nurhoze untuk menganalisis kelemahan dan pasukan Aceh. Akhirnya ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh.
memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama dan rakyat. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong praja di pemerintah kolonial. Untuk melaksanakan usulan-usulan tersebut pada 1898 Kolonel J.B. Van Houts diangkat sebagai gubernur sipil dan militer Aceh. Dengan sebagai macam persiapan, akhirnya mereka pun melancarkan beberapa serangan untuk menggempur Aceh. Di bagian Aceh Barat, Teuku Umar juga merencanakan penyerangan besar-besaran ke Mulobo. Namun ternyata rencana ini berhasil diketahui Belanda dan malah terjadi serangan balik yang sengit pada tahun 1899. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur. Sedangkan pasukan Cuknya Dian terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Syekh dan Panglima Polem, perang gerilnya terus dilakukan sampai akhir Muhammad Daud menyerah. Sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya. Akhir Perang Aceh. Perang dimulai mereka setelah Cuk Nyak Dien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilakukan oleh Cak Nyek Mutia dan Pang Nanggroe sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal.